Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Solo Leveling, animenya dari Mas-Mas Dago Lancip yang akhirnya bisa menang dari elf berkuping lancip. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai Solo Leveling untuk episode ketiga pada musim keduanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada episode ketiga nantinya kita akan masuk ke dalam Ark Kastil Raja Iblis kembali. Dimana sebelum masuk ke dalam sana yang penuh dengan bahaya tersebut gitu kan, Jinwoo akan menyelesaikan dulu nih janjinya dengan si Jinho gitu kan, mengenai kesepakatan untuk menyelesaikan 19 raid yang tersisa. Dan benar saja, raid setelahnya menjadi lebih mudah karena Jinwoo berhasil menyelesaikan lebih cepat daripada yang sebelumnya berkat bantuan dari para Shadow Army-nya. Bahkan Jinho merasa terkejut ya dengan kekuatan baru milik kakak angkatnya tersebut. Ya, selain bisa ditugaskan untuk bertarung gitu kan, para bayangan juga bisa ditugaskan sebagai unit pembersih kristal monster di dalam dungeon. Dan itu membuat Jinho merasa kagum dan juga sedih, sebab ya job desk-nya pasti akan tergantikan oleh para bayangan tersebut. Nah, di sisi lain telah terjadi sebuah anomali di salah satu dungeon di wilayah Amerika sana ya, di mana para hunter penyerbu telah dikalahkan oleh salah satu monster tipe manusia yang ternyata adalah ayah dari si Sung Jinwoo itu sendiri, dimana sebenarnya ia adalah manusia yang terjebak di dalam dungeon pada 10 tahun yang lalu dan bersekutu dengan para rules gitu kan untuk bisa mengalahkan para monarchs. Dimana kemunculan anomali tersebut lantas langsung didatangi oleh pihak asosiasi hunter yang ada di Amerika sana. Sedangkan di Korea Selatan sendiri, waktu yang telah dijanjikan sudah selesai, dimana Jinwoo akhirnya berhasil memenuhi penawaran dari si Jinho untuk menyelesaikan 20 dungeon bersama-sama, dan waktunya Sun Jinwoo mendapatkan hadiah sebesar 30 miliar won. Namun ya, sebelum itu Jinho tidak ingin ya berpisah dengan Sung Jinwoo yang sudah ia anggap sebagai kakaknya sendiri, dan Jinwoo yang merasa kalau ia cukup senang ya berada di dekat si Jinho akhirnya menerima Jinho sebagai adik angkatnya. Nah, singkat cerita, beberapa hari berlalu Jinwoo berniat untuk bisa masuk kembali ke dalam Kastil Raja Iblis untuk menyelesaikan quest yang sangat penting banget. Dimana setelah berpamitan dengan si Jinha ya untuk pergi berlibur selama 1 minggu, Jinwoo pergi menuju ke gerbang Kastil Raja Iblis. Ya, saat pertama kali masuk, Jinwoo diberitahu ya kalau ia akan mendapatkan begitu banyak item dengan harga yang cukup tinggi jika questnya berhasil diselesaikan pada lantai ini. Namun siapa sangka kalau lantai yang ia masuki adalah replika dari kota Seoul yang hancur dan penuh dengan hawa panas di mana-mana. Nah, sebenarnya hal ini tuh bukanlah sebuah simulasi dari kota Seoul yang hancur, melainkan salah satu timeline dunia yang terjadi akibat pertempuran para rules dan juga monarch yang terjadi di garis waktu yang sebelumnya, dimana akibat dari pertempuran di timeline tersebut gitu kan, kota Seoul menjadi pora-poranda. Namun di timeline Sung Jinwoo saat ini kejadian itu masih belum terjadi, dimana untuk questnya sendiri adalah Jinwoo harus membasmi setidaknya 10.000 monster buas yang tersebar di sana, dimana tentu saja butuh waktu yang cukup lama ya untuk Jinwoo bisa menyelesaikan hal tersebut. Tapi ya hal itu juga menjadi keuntungan bagi si Sung Jinwoo karena ya dia bisa mengumpulkan XP agar bisa naik level ke level yang lebih tinggi. Oh ya, sebenarnya pada episode ketiga kali ini tuh juga akan ada pembicaraan mengenai insiden dari Pulau Jeju yang semakin mengancam para hunter, di mana di lepas pantai pulau yang berdekatan dengan Pulau Jeju telah ditemukan satu ekor semut raksasa yang memiliki sayap. Tentu aja monster tersebut telah mati. Ya, dugaan pertama baik adalah monster-monster tersebut yang ada di Pulau Jeju mulai berevolusi menjadi ya sebuah monster semut yang bisa terbang gitu kan, agar mereka bisa keluar dari pulau tersebut, di mana para semut-semut tersebut yang merupakan monster kelas tinggi di sana mulai membuat sayap agar mereka bisa terbang ke area yang ada ramai penduduknya untuk bisa menyerang manusia. Ya, tentu saja hal itu menjadi ancaman serius ya gitu kan, hal yang harus cepat diselesaikan oleh para hunter. Baik hunter yang ada di Korea Selatan, hunter yang ada di negara Jepang, dan juga hunter yang ada di negara Cina. Nah, balik lagi ke dalam Kastil Raja Iblis, di mana pada episode ketiga kali ini tuh juga kita akan melihat Sung Jinwoo akan mencoba untuk level up lebih agresif, di mana ia membangkitkan begitu banyak Shadow Army untuk bisa menyelesaikan quest tersebut dengan sangat cepat. Bahkan Jinwoo juga menggunakan tank sebagai tunggangan ya agar bisa melaju lebih cepat daripada yang biasanya. Nah, sesampainya di lantai 50 gitu kan, Jinwoo harus menghadapi monster level tinggi yang merupakan bos di lantai 50 tersebut. Nah, monster tersebut itu bernama Vulkan. Dimana pada tingkat ini Sung Jinwoo tidak bisa lagi main-main, dimana meskipun para tentara Vulkan dan pasukan Shadow Army-nya Sung Jinwoo itu terlihat seimbang, namun saat satu serangan yang dikeluarkan oleh si Vulkan itu sendiri mampu meratakan semua pasukan Shadow Army-nya si Sung Jinwoo.
Bahkan pergerakan Vulkan juga mampu membuat Sung Jinwoo menjadi babak belur ya. Ya awalnya Jinwoo yang melihat para pasukan Shadow Army-nya dipukul habis, malah mencoba untuk memukul Vulkan dari jarak dekat, yang membuat Vulkan terlempar jauh ke belakang, di mana pada momen ini Sung Jinwoo menyadari kalau status atributnya telah menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Namun semua itu masih belum cukup ya untuk bisa membuat Vulkan ini tuh takluk gitu kan. Malah dengan menyadari pukulan Sung Jinwoo, Vulkan menjadi lebih agresif dan membuat Sung Jinwoo ya terpojokkan lah gitu. Bahkan melihat pergerakan Vulkan yang berniat untuk menghabisi Sung Jinwoo, Jinwoo terpaksa untuk membangkitkan kembali Iron dan memintanya untuk melemparkan tameng besarnya. Yang mana hal itu membuat Jinwoo bisa selamat dari pukulan telak Vulkan yang sangat mematikan. Ya, di sini Jinwoo dihajar habis-habisan ya sama si Vulkan, bahkan Jinwoo yang berlindung di balik tameng Iron yang sangat keras tersebut pun akhirnya mencoba untuk mencuri kesempatan untuk bisa menyerang balik dengan cara melompat di atas Vulkan. Namun sayangnya pergerakan Vulkan itu lebih cepat dari apa yang Sung Jinwoo ini tuh pikirkan. Bahkan Jinwoo hampir saja tewas ya akibat serangan telak dari si Vulkan jika dia tidak menghindar dengan kemampuan telekinesisnya di udara. Di mana Jinwoo menggunakan skill tersebut untuk bisa membuat tubuhnya terdorong ke arah yang berbeda dari pukulannya si Vulkan. Ya dari sinilah akhirnya Jinwoo tuh berhasil menganalisis ya gitu kan mengenai kekuatannya dari si Vulkan. Tubuhnya tuh sangat keras banget dan kecepatannya sangat lincah banget. Jadi satu-satunya kesempatan untuk bisa menyerang balik adalah dengan melukai mata yang ada di wajahnya. Namun untuk melakukan hal tersebut Jinwoo butuh pengalih perhatian agar ia bisa menyelinap ke atas kepala Vulkan yang sangat besar tersebut. Ya ini bakalan jadi pertarungan super taktikal Sung Jinwoo pada musim kali ini. Nah, kemungkinan besar episode ketiga kali ini itu sendiri pada musim keduanya dari animenya Solo Leveling bakalan ditutup dengan pertarungan Sung Jinwoo melawan bos lantai 50 Vulkan. Dan akhir dari pertarungan itu sendiri akan berada di episode keempatnya, di mana untuk episode ketiga kali ini itu sendiri akan lebih berfokus kepada Sung Jinwoo yang baru akan masuk ke kastil Raja Iblis. Nah, sebenarnya akan ada juga pembicaraan mengenai hasil dari raid-nya si Jin-Oh ya bersama dengan Sung Jinwoo. Di mana dari hasil laporan yang ada, Jin-Oh dianggap gagal menjadi pewaris perusahaan keluarganya karena dibantu oleh Sung Jinwoo dalam raid tersebut. Namun ya ayahnya masih memberikan kesempatan kepada Jin-Oh ya untuk bisa membuat guild baru bersama dengan Sung Jinwoo di dalamnya. Di mana ayahnya yakin kalau keberadaan hunter seperti Sung Jinwoo adalah anomali baru di kalangan para hunter rang S yang ada di Korea Selatan pada saat ini. Dan aset seperti itu tidak boleh Jin-Oh lewatkan begitu saja. Ya harusnya pembicaraan ini ada pada episode ketiganya nanti. Dimana episode ketiganya itu sendiri bisa kalian lihat kembali ya pada aplikasi Bistation hari Sabtu malam Minggu, tepatnya itu pada tanggal 18 Januari 2025. Ya nontonnya harus di aplikasi Bistation ya, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Ya nih.